ya, teman-teman. 12 juta ini dapat dari mana? Dari investasinya, kemudian dikurangi dengan nilai laba bersih yang dihasilkan. Kan investasinya artinya uang yang dikeluarkan. Kemudian dikurangi dengan laba bersih 4 juta sekian, ketemu 12 juta sekian ini. Kemudian selanjutnya yang di minus 125 ini juga sama, tapi caranya bukan dari sini, sudah dari sini karena kumulatif kan. Jadi 12 juta sekian ini dikurangi dengan laba bersih yang diperoleh di tahun kedua, 12 juta sekian. Hasilnya minus 125.000. Nah, ini karena minus artinya berarti investasinya ini sudah dapat tertutup dari laba bersih yang diperoleh. Dan selanjutnya caranya juga sama. Nah, setelah itu dicari payback periodnya, karena di sini minusnya di sini artinya sudah ditutup di sini, maka terjadinya itu antara tahun pertama dan tahun kedua. Jadi kita cari payback periodnya 1 tahun dengan X bulan. Nah, X bulan ini caranya gimana? Caranya dengan membagi dulu antara perhitungan di sini, investasi yang masih minus ini, dibagi dengan laba bersih di tahun selanjutnya, kemudian dikalikan dengan 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian ketemu di sini, sorry ini ketutupan enggak ya? 12.187.500 rupiah dibagi dengan 12.312.500 rupiah dikali 12 bulan ketemunya 11,9, artinya dibulatkan menjadi 12 bulan jadinya 1 tahun. Nah, karena 1 tahun ditambah setahun jadi payback periodnya selama 2 tahun atau terjadi pada tahun kedua. Seperti itu dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin untuk discounted payback period bisa dilanjutkan untuk teman saya. Baik, yang boleh next. Nah, selanjutnya adalah discounted payback period. Jadi ini caranya mirip dengan payback period yang sebelumnya. Jadi dari hasil laba bersih yang didapatkan di perhitungan awal itu didiskontokan. Jadi diketahui bahwa discounted. Salsa mungkin boleh meneruskan slide yang sebelumnya. Mohon maaf ya tadi kepencet. Oke, jadi kan pada soal kan diketahui bahwa discounted rate-nya adalah 11%. Nah, itu dibuat desimal jadi 0,11, lalu didiskontokan. Jadi diskonto ini tuh dapat dicari dengan mengalihkan laba bersih dengan diskon faktor. Nah, diskon faktor ini dicari dengan rumus 1 dibagi 1 plus discounted rate dipangkat T itu tahunnya. Nah, lalu didapatkan hasil diskonto pada tabel tersebut. Lalu dihitung diskonto kumulatifnya. Jadi untuk diskonto kumulatifnya itu dihitungnya dari investasi awal 17 juta dikurangi dengan diskonto tahun pertama, lalu dihasilkan yaitu sekitar 12 juta sekian. Nah, itu masih harus dikurangi lagi dengan diskonto tahun kedua karena diketahui investasi awalnya itu belum ditutup pada tahun pertama. Lalu didapatkan diskonto kumulatifnya 2 juta sekian, itu juga ternyata masih investasi awalnya belum tertutup di tahun kedua. Lalu dikurangi lagi dengan diskonto tahun ketiga, didapatkan hasil berikut. Jadi di tahun ketiga itu investasi awalnya itu sudah dapat ditutup, terus juga sudah mendapatkan laba. Untuk selanjutnya perhitungannya sama seperti sebelumnya. Lalu untuk discounted payback periodnya itu dihitungnya sama dengan payback period yang sebelumnya. Jadi kan payback periodnya terjadi pada antara tahun kedua dan ketiga. Jadi 2 tahun ditambah dengan diskonto kumulatif tahun kedua dibagi dengan diskonto tahun ketiga dikali 12. Jadi itu hasilnya didapatkan diskonto payback periodnya pada yaitu 2 tahun 4 bulan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Nah, untuk net present value yaitu menghitung selisih dari arus kas yang masuk di nilai sekarang
dari arus kas yang keluar yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Nah, rumus dari NPV tersebut yaitu sigma atau jumlah arus kas bersih pada tahun periode tertentu dibagi dengan 1 plus I atau discount rate atau diskon faktor, maka di periode tertentu dikurangi dengan investasi awal. Nah, setelah itu ditemukan terdapat laba bersih dan juga present value. Nah, dari penjumlahan present value dikurangi dengan modal awal dari proyek tersebut, perkebunan maksud saya, sejumlah 17 juta, terus didapatkan NPV sejumlah 14 juta 195.082 rupiah. Jadi perusahaan perkebunan memiliki nilai NPV yang positif atau lebih dari 6, sehingga dapat dikatakan menguntungkan dan juga menunjukkan perusahaan tersebut dapat menghasilkan kas lebih banyak yang dibutuhkan untuk menutup bunga utang dan juga memberikan return kepada investor ataupun penanam saham. Selanjutnya yaitu IRR atau Internal Rate of Return. Untuk rumus IRR sendiri yaitu PV arus kas masuk sama dengan PV biaya investasi. Untuk PV arus kas masuknya ada 17 juta. Kemudian untuk PV biaya investasinya dihitung dengan laba bersih tahun pertama dibagi dengan 1 plus R dipangkatkan 1. Kemudian untuk tahun keduanya laba bersih tahun kedua dibagi dengan 1 plus R dipangkatkan 2. Kemudian untuk untuk tahun ketiga, laba bersih dibagi dengan 1 plus R dipangkat 3. Untuk tahun keempat, laba bersih dibagi 1 plus R dipangkatkan 4. Kemudian, kita mencari R yang menyeimbangkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Ditemukan bahwa dengan menggunakan R sebesar 41,06%, maka hasil yang didapatkan yaitu 17.019. Angka ini mendekati atau sama dengan modal awal atau investasi yaitu sebesar 17 juta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa IRR proyek ini adalah 41,06%. Karena IRR lebih besar dari biaya modal, yaitu 41,06%, lebih besar dari 11%, maka dapat dikatakan proyek menguntungkan. Baik, apakah Ratna ada di sini? Oke, teman-teman mungkin baru ya, jadi saya ingatkan dulu ya. Nah, ini dari profitabilitas indeks ini dicari dengan rumus yang di sini ya, teman-teman. Jadi, laba bersih tahun ke T itu yang ini, kemudian dibagi dengan discount rate. Nah, cara cari discount rate-nya, ini 1 ditambah dengan, 1 ditambah discount rate, kemudian dipangkatkan T. Nah, kemudian nanti ini dibagi dengan investasi awal. Nah, di sini kan sudah diketahui dari perhitungan yang dari awal tadi, kemudian dicari present value-nya, setelah itu dijumlahkan present value ini menjadi 31 juta sekian. Kemudian nilai investasinya 17 juta. Maka dari itu diperoleh nilai profitabilitas indeksnya sebesar 1,84. Nah, karena profitabilitas indeksnya ini lebih dari 1, maka proyek dapat dikatakan menguntungkan. Gitu. Lanjut. Selanjutnya ini kesimpulannya, jadi dari hasil perhitungan kami itu payback period ada di 2 tahun, kemudian berdasarkan discount rate, discounted payback period ini 2 tahun 4 bulan. Nah, ini artinya apa? Berarti
balik modalnya ini selama 2 tahun untuk yang payback period, kemudian untuk yang discounted payback period balik modalnya selama 2 tahun lebih 4 bulan, dan masih ada keuntungan karena proyeknya kan dilaksanakan selama 4 tahun tadi. Kemudian untuk NPV-nya ini positif dan lebih dari 0, artinya menguntungkan. Kemudian IRR juga lebih dari biaya modal atau ini 11%, jadi dikatakan menguntungkan. Kemudian untuk profitabilitas indeks juga lebih dari 1, jadi artinya menguntungkan. Jadi dari kesimpulan ini kami menyimpulkan untuk proyeknya ini bisa dilaksanakan dan layak karena juga menghasilkan keuntungan di selama proyek itu berlangsung, tepatnya setelah 2 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Nah, kemudian kelompok kami juga terbuka untuk diskusi teman-teman dan juga saran mungkin terkait juga dengan laba bersih ya, karena di laba bersih ini memang sangat krusial karena dipakai di perhitungan awal sampai akhir. Nah, tapi masih banyak perbedaan terkait pemahaman laba bersih. Mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan atau menyarankan terkait itu, dan dari Bu Zaura mohon nanti laba bersihnya ini. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan kata dan juga kesalahan teknis tadi di presentasi kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok 5. Sekian, saya kembalikan ke Ibu Zaura. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya dan juga kesimpulan yang didapatkan sudah baik sekali ya. Nah, saya membuka kesempatan untuk kelompok lain bertanya kepada kelompok 5. Apabila tidak ada yang bertanya, maka akan saya panggil. Silakan secara sukarela dulu bertanya. Tidak ada yang mau secara volunteer bertanya kepada kelompok 5? Tes. Suara saya masuk nggak ya, teman-teman? Iya, masuk. Silakan Mufti. Ya, izin bertanya. Sebenarnya terkait itu, teman-teman, yang penyusutan tadi, teman. Jadi kemarin juga dari saya sempat bingung yang terkait arus kasnya gitu. Kenapa penyusutan itu di saat laba bersih earning before tax itu dikurangi, tapi ketika earning after tax itu malah ditambahkan kembali gitu. Apakah ada namanya keraguan atau aturan-aturan baku terkait arus kas itu? Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mufti atas pertanyaannya. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain sebelum saya mempersilahkan kelompok 5 untuk menanggapi pertanyaan dari Mufti? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Mufti. Apakah sebelumnya bolehkah kami berdiskusi dulu, Bu Zaura? Ya, silakan. Ya. Baik, yang lain ada yang ingin bertanya? Saya belum mempersilahkan kelompok 5 untuk menjawab. Saya baru masih menunggu kesempatan bertanya dari teman-teman yang lain secara volunteer sebelum saya tunjuk. Tidak ada yang ingin bertanya secara volunteer? Saya izin bertanya, Bu Zaura. Oke, silahkan. Baik, tadi di perhitungan payback period dan discounted payback period itu kan payback periodnya kalau nggak salah 2 tahun ya. Terus kayak yang DPP-nya itu kan kalau nggak salah 2 tahun 4 bulan. Nah, berarti memang untuk pengembalian investasi itu kalau dengan discounted payback period itu lebih lama gitu ya. Jadi memang menurut kalian, jadi kalau misalkan ada investor nih untuk
ingin dananya dikembalikan. Berarti perhitungan yang tepat itu bisa menggunakan keduanya, atau lebih tepat jika discounted payback period itu dikatakan hanya pengembalian maksimal dari investasi gitu. Bagaimana? Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Valenita pertanyaannya. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok 5? Baik, kalau tidak ada lagi, maka akan saya persilakan kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama dari Mufti dan kemudian dari Valentina. Mungkin untuk kelompok 5 itu bisa dijelaskan kenapa ada yang setuju ditambahkan lagi biaya depresiasinya untuk menghitung laba akhir, kenapa ada yang tidak setuju. Mungkin itu diawali dengan itu dulu penjelasannya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 izin mencoba menjawab pertanyaan dari Mufti. Setelah kami diskusi juga dengan kelompok-kelompok lain sebelumnya, kami memang benar bahwa di antara kami dari internal dan juga di eksternal itu berbeda pendapat terkait dengan ini, terkait dengan perhitungan laba bersih terutamanya kenapa ditambah, kenapa yang satunya enggak setuju, yang satu setuju. Nah, itu karena memang kami dapat dari literatur, masing-masing punya literatur dan dasarnya sendiri-sendiri. Selain itu juga ada beberapa orang yang mengikuti kelas ini dan sudah mengikuti kelas manajemen finansial. Nah, itu ternyata memang ada perbedaan pendapat seperti itu antara yang sudah mengikuti kelas dan belum mengikuti kelas. Bahkan yang sudah mengikuti kelas pun saya tanyakan juga memiliki perbedaan pendapat terkait dengan depresiasi yang ditambahkan. Iya, kenapa saya sendiri termasuk tim yang belum mengikuti kelas dan juga masih bingung kenapa itu bisa ditambahkan di akhir, sehingga nanti saya sudah berencana untuk bertanya ke Ibu Zaura mungkin yang lebih paham. Nah, untuk dari kami sendiri, kami memang mengakui belum memiliki kapasitas untuk menjawab itu karena dari keterbatasan ilmu dari kelompok 5. Kemudian untuk jawaban dari Valen, pertanyaan Valen, tadi kalau tidak salah kenapa harus ada discounted payback period dan payback period begitu ya Valen? Iya, sama kenapa discounted payback period itu waktunya lebih lama, ataukah itu emang jangka waktu maksimumnya atau bagaimana untuk pengembalian investasi? Baik, jadi kalau dari namanya discounted sama payback period ini kan yang satu pakai discounted, yang satu enggak. Kalau dari sepemahaman kami, kelompok kami, itu kan yang satu menghitung nilai waktu uang atau time value of money, yang satu tidak. Yang payback-nya tidak, yang discounted pakai atau memperhitungkan seperti itu. Nah, terus kenapa kok salah satunya lebih lama, yaitu tadi karena yang satu memperhitungkan nilai waktu uang, yang satu tidak. Tentu juga karena ada perbedaan rumus, yang satunya dianalisis lebih lanjut, yang satu tidak, maka hasilnya juga akan berbeda seperti itu. Terus kenapa harus ada? Ya karena nilai waktu uang itu sendiri kan ya memang penting ya, karena kita ketahui juga kalau dari tahun ke tahun ini pasti terjadi inflasi gitu. Kadang-kadang juga suku bunga dari bank itu berbeda-beda dari tahun ke tahun, bisa naik, lebih umumnya setahu saya naik, tidak turun. Nah itu jadi itu juga akan mempengaruhi dari proyek itu terkait dengan resikonya nanti, karena dari proyek ini kan berjalannya kalau di soal kami kan 4 tahun, itu juga jangka waktunya tidak pendek, tidak hanya dalam sehari, 2 hari, atau 1 bulan saja. Jadi sudah berganti tahun, tentunya juga nilai waktu uang itu sangat berpengaruh. Begitu. Apakah sudah terjawab, Valen dan Mufti? Oke, makasih, Salsa. Baik, terima kasih Salsabila mewakili kelompok 5 atas jawabannya untuk pertanyaan teman-teman yang telah diberikan. Nah, saya ingin bertanya lagi. Jadi tadi kan memang ada perbedaan pendapat di dalam anggota kelompok gitu ya. Tetapi pada akhirnya kalian memutuskan untuk menambahkan nilai depresiasi ini pada perhitungan laba akhir gitu. Itu kenapa?
Apakah ada yang bisa menjawab? Terutama bagi adik-adik yang sudah mengambil mata kuliah finansial. Apakah Serafina Yang mau? dari kelompok ya, yang dari kelompok 5, anggota kelompok 5. Saya izin menjawab. Sebelumnya saya sendiri belum mengambil mata kuliah manajemen finansial, tapi kemarin akhirnya kami kan mencoba mencari literatur dari internet untuk contoh soal yang serupa untuk mencari laba bersih gitu Bu. Jadi ternyata langkah menjawabnya itu seperti yang kami kerjakan, akhirnya kami gunakan di tugas kami ini. Jadi kayak kita mencoba nyari contoh soal yang serupa seperti itu dari literatur di internet. Tapi berarti tidak ada alasannya gitu. Iya Bu, jadi karena kami kayaknya di kelompok kami juga belum ada yang mengambil mata kuliah manajemen finansial, jadi kami sendiri juga sebenarnya masih kurang paham juga untuk kenapa itu penyusutannya dikurangi lalu di akhir ditambah lagi. Nah, tapi ini agak sedikit berbeda dengan pendapat dengan yang dikemukakan Salsabila tadi ya. Tadi katanya ada yang mengambil, ada yang tidak. Dan yang mengambil itu setuju kalau itu ditambahkan. Ibu, saya izin konfirmasi lagi. Maksud saya berbeda di situ, ada yang mengambil dan ada yang tidak. Karena di situ di pertanyaan Mufti tadi kan kenapa ada yang setuju menambahkan, kenapa ada yang tidak setuju dengan menambah itu. Nah, kalau yang maksud saya berbeda itu di penyusutannya ada yang dikurangi di awal, tapi yang satunya langsung ditambah di akhir Bu, depresiasinya. Penyusutannya ditambah di laba bersih di akhir. Jadi tidak dikurangi di awal seperti itu. Nah, kalau untuk apa ya tadi? Jadi itu konteksnya berbeda sebenarnya Bu. Dan saya sebenarnya karena memang belum paham juga, itu saya awalnya memang termasuk yang tidak memasukkan di penambahan di akhir Bu. Saya hitungnya itu di awal saja dikurangi dan tidak menghitung di akhir. Nah, tapi setelah dapat penjelasan dari teman-teman yang mengikuti manajemen finansial, jadi ya mereka kan sudah mendapatkan ilmunya dan juga dari sumber yang terpercaya. Jadi kelompok kami juga berusaha untuk menyepakati dari sumber-sumber yang ada, kami hitung semua bahkan Bu. Dan akhirnya kami mendapatkan kesimpulan dan kesepakatan untuk menggunakan yang ditambahkan di akhir. Nah, saya ingin bertanya lagi. Yang dari manajemen finansial itu alasannya kenapa ya? Ada dijelaskan tidak? Sebenarnya dijelaskan tapi dengan istilah yang apa ya, kami belum familiar begitu Bu. Jadi untuk pemahaman juga belum terlalu dalam untuk itu. Istilahnya apa? Istilahnya apa? Apa ya? Sebentar Bu. Prosit Bu. Prosit. Nah iya itu Bu. Tahun berjalan maksudnya ya. Prosit itu ya. Halo? Halo Ibu, untuk maksudnya prosit itu apa? Kami belum tahu, terutama saya. Oke, tadi siapa yang menjawab prosit dulu? Betul Ibu. Lulu apakah kelompok 5, termasuk di kelompok 5? Bukan Ibu, tapi saya mengambil manajemen finansial. Oke, mungkin kita keep dulu ya yang ini. Apa namanya pertanyaan ini? Saya ingin melihat kelompok lain seperti apa, seperti itu ya. Oke. Nanti baru kita putuskan yang mana yang benar dan kenapa. Gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Baik sekali, ada pembagian tugas di sini. Tadi ada satu orang yang tidak presentasi, Ratna. Apakah Ratna hadir di sini? Iya Bu, mohon maaf tadi saya sempat terlempar dari Zoom, terus baru ganti koneksi, baru bisa join lagi. Oke.
Oke, saya tidak tahu ini bagaimana cara memberikan nilai untuk Ratna karena tadi tidak presensi. Mungkin nanti kamu harus apa namanya ya, lebih banyak bertanya ke kelompok lain ya untuk mendapatkan poin. Oke, terima kasih kelompok 5. Selanjutnya kita pindah dulu ke kelompok yang lain, yaitu kelompok 3. Ada Adisti, Aril, Azam, Dani, dan Faza. Silahkan kelompok 3. Baik, Bu, izin sharing ya. Apakah dapat terlihat? Sampun. Ya, sudah. Baik, selamat siang Bu Zahra dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adisti, Aril, Azam, Dani, dan Faza izin mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Untuk soal dari kami sendiri yaitu perusahaan perkebunan dengan biaya investasi untuk membeli mesin baru seharga 18 juta, umur ekonomi 4 tahun tanpa nilai sisa, penyertaan dengan metode garis lurus, kemudian biaya modal 8%, pajak keuntungan 20%, dengan hasil penjualannya mungkin bisa dilihat di seperti yang di PB Period ini untuk penjualan dan biaya kasnya. Seperti itu, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya adalah discounted payback period. Discounted payback period ini sama seperti payback period, namun dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, berdasarkan perhitungan di bawah, dapat dilihat ini semuanya sama seperti payback period, namun yang membedakan adalah adanya PV atau diskonto. Nah, PV sendiri ini didapatkan dengan rumus penjualan, maksudnya net cash flow dikali 1 dibagi 1 ditambah R atau 0,08 dipangkatkan tahunnya. Nah, kemudian didapat PV diskonto ini. Kemudian caranya sama,
nilai sisa menutup investasi awal dapat dilihat di sini itu di antara tahun kedua dan tahun ketiga, sehingga didapat 2 tahun. Kemudian untuk bulannya dari 620.027 dibagi dengan 9.922.903 dikali 12 bulan, sehingga didapat 2 tahun lebih 1 bulan. Selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu NPV. Untuk NPV mungkin sama hingga di net cash flow. Kemudian karena ada diskon faktor 8%, saya masukkan di situ. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu mencari PV kumulatif, yaitu penambahan dari PV untuk setiap tahunnya. Untuk rumusnya mungkin sama seperti presentasi kelompok sebelumnya, yaitu net cash flow itu sendiri dibagi 1 plus R, 1 plus I atau diskon faktornya dipangkatkan dengan tahunnya. Diperoleh nilai seperti itu untuk tahun pertama hingga keempat, kemudian dijumlahkan. Kemudian dari PV kumulatif dikurangi dengan nilai investasi awal sebanyak 18 juta, sehingga diperoleh hasil 16.432.665 ribu rupiah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR. Nah, ini merupakan metode dengan cara menghitung tingkat bunga investasi dengan menyamakan PV dari investasi awal dan PV dari arus kas bersih ya. Nah, berikut merupakan perhitungannya. Jadi perhitungan ini menggunakan metode trial error dengan memasukkan nilai R sebesar 44,43, nanti akan diperoleh nilai NPV sebesar 0, sehingga dapat dikatakan bahwa 44,43% ini merupakan nilai IRR. Nah, nilai IRR ini sebesar 44,43, sehingga proyek ini diterima karena nilai IRR lebih besar daripada biaya modal, yaitu sebesar 8%. Kemudian next. Selanjutnya, profitability index merupakan rasio pembayaran terhadap investasi suatu proyek. Jadi rumusnya adalah PV kumulatif dibagi dengan investasi awal. PV kumulatif tadi sudah ada di slide. NPV diperoleh nilai sebesar 34.432.665 dibagi dengan investasi awal yaitu 18 juta. Yang dihasilkan nilai profitabilitas indeks senilai 1,91. Sehingga bila investasi awal sebesar Rp1 akan menghasilkan nilai present value sebesar Rp1,91. Karena nilai PI lebih besar dari 1, maka proyek dinilai menguntungkan. Selanjutnya. Baik, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya, adik-adik. Halo? Tidak ada yang bertanya? Ratna, silakan bertanya. Baik, Bu Laura. Mungkin saya izin bertanya pada perhitungan
IRR, kan itu untuk mencari IRR itu harus trial and error untuk mendapatkan diskon rate yang hasilnya nanti arus kas itu bisa sama dengan biaya investasi. Nah, pada kenyataannya kan kalau mencoba-coba itu kadang nilainya bisa lebih dari biaya investasi atau bahkan kurang. Nah, itu apabila ditemukan hal seperti itu, lebih baik diambil diskon rate yang lebih dari biaya investasi atau kurang dari biaya investasi. Seperti itu. Mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ratna pertanyaannya. Silakan adik-adik kelompok 3 menjawab pertanyaan dari Ratna. Mohon maaf, Ratna, apakah bisa diulang tadi yang terakhir kurang terdengar di tempat saya terputus soalnya. Mohon maaf. Baik, kan pada perhitungan IRR itu mencari nilai diskon rate yang sekiranya dapat menghasilkan nilai arus kas itu sama dengan biaya investasi. Kemudian pada kenyataannya kan saat mencoba-coba itu terkadang didapatkan nilai R yang hasilnya itu biaya investasinya bisa melebihi atau bahkan kurang seperti itu. Nah, itu lebih baik itu diambil nilai R yang nilai investasinya lebih tinggi atau kurang seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang bisa menjawab dari kelompok 3 perwakilannya? Izin menjawab, nggih. Kalau menurut saya, kan tadi mungkin tidak sama ya nilainya. Mungkin bisa diambil yang paling mendekati atau paling kecil selisihnya, sehingga itu hasilnya nanti akan lebih akurat. Atau mungkin bisa dengan melakukan interpolasi seperti itu. Jadi nanti nilainya akan mendapatkan nilai IRR yang lebih tepat seperti itu. Apakah menjawab? Baik, Dani, terima kasih. Berarti lebih baik itu apabila memilih R yang melebihi nilai investasi awal. Seperti itu, mungkin Adisti. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 3 boleh kembali ke awal. Tadi saya kok agak miss ya. Kalian penganut yang menambahkan nilai depresiasi atau yang tidak menambahkan? Penganut. Tidak dikurangi ya? Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih Adisti atas penjelasannya. Silakan selanjutnya kita akan berpindah ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini ada Arsi, kemudian ada Pinkan, ada Yustitia, Mega, dan Mufti. Baik, Bu Zaura, izin untuk share screen. Sudah terlihat mungkin teman-teman
Tapi kelompok kami mohon izin sebentar untuk menunggu Mufti karena dia sedang mencoba untuk masuk tadi karena ada kendala mati listrik di rumahnya. Menunggu sebentar ya teman-teman. Oke, 3 menit ya. Baik, Bu Zaura dan juga teman-teman, mungkin bisa dimulai presentasi dari kelompok 1. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan anggota kelompok kami yang terdiri dari Arsi Eka, kemudian saya Berlanda Pintan, Yustitia, Mega Santiva, dan juga Mufti Ardi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai IRR, kemudian ada payback period, discounted payback period, net present value, dan juga profitability index. Nah, untuk soalnya, yaitu perusahaan perkebunan akan membeli mesin baru dengan harganya 16 juta untuk umur ekonomi 4 tahun tanpa nilai sisa. Kemudian penyusutan dengan metode garis lurus, biaya modal 10%, pajak keuntungan 40% dengan hasil penjualan sebagai berikut. Yang pertama, ada IRR, bisa dijelaskan oleh Mufti. Lalu siapa ini yang akan melanjutkan? Baik, mungkin selanjutnya bisa untuk penjelasan payback period. Oke, karena Mufti terkendala, jadi
saya lanjutkan ke metode payback period. Jadi awalnya kita mencari aliran kas masuk bersih. Jadi dari penjualan dikurangi biaya kas untuk menemukan EBIT atau earning before interest tax. Kemudian EBIT itu dikurangi dari pajak 40% menjadi EAT. Nah, EAT ini kemudian ditambahkan dengan depresiasi sehingga didapatkan nilai aliran kas bersih. Next. Nah, ini hasilnya dari aliran arus kas bersih pada periode pertama sebesar 7.600.000, periode kedua sebesar 8.800.000, periode ketiga sebesar 8.200.000, dan periode keempat sebesar 6.700.000. Nah, kemudian kita mencari nilai sisa untuk menutup investasi awal, di mana investasi awal senilai 16 juta. Caranya pada periode pertama, nilai investasi awal 16 juta dikurangi dengan arus kas bersih periode 1 7.600.000 didapatkan nilai 8.400.000. Kemudian pada periode 2 nilai sisanya didapatkan dari nilai sisa periode 1 8.400.000 dikurangi dengan arus kas bersih periode 2 8.800.000 didapatkan nilai minus 400.000. Kemudian periode ketiga nilai sisa periode kedua dikurangi arus kas bersih periode ketiga didapatkan hasil minus 8.600.000 dan periode keempat didapat dari nilai sisa periode ketiga dikurangi arus kas bersih periode keempat didapatkan nilai minus 15.300.000. Nah, kemudian kemudian ke atas sedikit. Kemudian nilai payback period kita ketahui bahwa nilainya itu di antara periode pertama dan periode kedua. Nah, bisa dikatakan bahwa payback period itu periode pertama, kemudian untuk mencari untuk menutupi nilai sisa yang masih kurang sebesar 8.400.000 ini kita dapat mencari berapa bulan sih untuk menutupinya dengan cara 8.400.000 ini nilai sisa pada periode pertama dibagi arus kas bersih periode kedua sebesar 8.800.000 dikali 12 bulan, didapatkan nilai 11 bulan. Sehingga payback periodnya sebesar 1 tahun 11 bulan, yang artinya bahwa investasi dari pembelian peralatan itu dapat dikembalikan setelah 1 tahun 11 bulan. Kemudian metode selanjutnya dapat dijelaskan oleh Raras. Oke, apakah suara aku masuk? Yang selanjutnya itu discounted payback period, di mana ini diketahui dari EBT atau energi kan itu dari penjualan dikurangi biaya kas, dikurangi juga penyusutan. Didapatkan hasil seperti yang ada pada layar. Kemudian untuk penyusutan ini karena investasi awal 16 juta dibagi 4. Kemudian untuk pajaknya yaitu EBT tadi dikalikan dengan 40%. Kemudian EAT atau earning after tax ini didapatkan dari EBT dikurangi pajak. Dan selanjutnya yaitu proses atau aliran kas masuk bersih didapatkan dari EAT ditambahkan dengan penyusutan. Kemudian untuk tingkat diskonto ini seperti pada rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu didapatkan hasil seperti ada pada layar. Kemudian untuk diskonto kumulatifnya ini didapatkan hasil kemudian 3 tahun lebih 6 bulan. Maka dari itu diskonto payback period sebesar 3 tahun 6 bulan yang artinya di mana investasi ini ditanam dapat dikembalikan setelah 3 tahun 6 bulan. Selanjutnya masuk ke perhitungan selanjutnya itu net present value, yaitu untuk periode 1, 2, 3, 4-nya itu sesuai dengan aliran kas yang sudah didapatkan tadi ada 7.600.000, untuk periode 2 8.800.000, periode 3 8.200.000, dan periode 4 itu ada 6.700.000 dengan itu 10% dan investasi awal itu ada 16 juta. Next. Untuk rumus NPV itu sendiri ialah ada penjumlahan
dari kas bersih tahun ke-T dibagi dengan 1 ditambah diskon faktor dipangkatkan tahun ke-T dikurangi dengan investasi awal. Dengan penyelesaian, coba di next. Untuk periode 1 itu dengan aliran kas 7.600.000 dibagi 1 ditambah 10% di pangkat 1 karena tahun pertama. Untuk periode 2 8.800.000 di per 1 ditambah 10% pangkat 2. Untuk periode 3 itu adalah 8.200.000 1 tambah 10% pangkat 3 dan ada di periode 4 itu 1.700.000 per 1 tambah 10% dengan total totalnya itu 24.918 menghasilkan total NPV itu sama dengan 8.918.790.000. Jadi berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai NPV sebesar 8.918.790.000 sehingga proyek dikatakan layak untuk dilakukan. NPV itu lebih besar dari 1 yang berarti proyek akan menghasilkan keuntungan sehingga layak untuk dilakukan. Yang selanjutnya yaitu profitabilitas indeks. Nah, ini rumusnya nilai arus kas masuk dan dibagi nilai investasinya. Nah, sini nilai arus kas masuk didapat dari nilai akumulasi dari discounted rate-nya itu dan didapatkan hasil sebesar ini tadi yang FV ini dibagi initial cash flow-nya yaitu 16 juta. Dan didapatkan hasil nilai dari profitabilitas indeksnya yaitu 1,56 yang berarti dapat dikatakan bahwa proyek tersebut menguntungkan. Selanjutnya kita kembali ke penjelasan IRR. Oke, sebelumnya tes sampel sama saya tahu. Tes. Masa mau? Iya, Oh ya. Ya, untuk IRR atau internal rate of return merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi di mana menyamakan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih masa mendatang. Nah, ini bisa diketahui dari soal ada initial cash flow itu merupakan kas beratnya pengeluaran awal dari perusahaan 16 juta dan pajaknya 40% atau 0,4, biaya modalnya 0,1%. Adapun penyusutan garis lurus ini penyusutan selama 16 juta dibagi 4 dan 4 tahun. Itu ada tabel penjualan dan biaya kas, kemudian dicari juga terkait dengan EBIT atau earning before tax-nya, di mana penjualan dikurang biaya. Kemudian ada pajaknya 40% dari EBIT itu sendiri. Nah, EAT-nya adalah di mana EBIT ditambah dikurangi pajak didapatkan nilai 3 juta, 4 juta, 4 juta, 200 juta. Kemudian untuk cash inflow-nya sendiri yaitu EAT plus depresiasi, di mana ini merupakan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Nah, ataupun IRR sendiri sebenarnya ini kalau IRR itu kemarin menggunakan rumus Excel, kan tapi kalau di Manfest itu menggunakan PIF. Cuma kalau yang Bu Zahra kemarin dari kami awalnya dari saya sendiri cukup kesulitan gitu karena harus mencoba satu-satu. Jadi ini digunakan rumus Excel di mana IRR kurung kemudian angka dari cash inflow tahun ke-0 sampai ke-4 didapatkan IRR-nya 34,23%. Seperti itu. Nah, di sini didapatkan nilai IRR sebesar 34,23% atau lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, yaitu sebesar 10%, sehingga dapat dikatakan bahwa proyek menguntungkan.